Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Farida Putri, Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Mafiratul Hamdiah MPD, dan dosen pengampu mata kuliah Studi Fikih Ibu Yeniati Ulfah MPD, dan teman-temanku yang saya banggakan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep zakat, puasa, dan haji. Ini dia peta konsepnya. Setelah mengetahui peta konsep tadi, berikut penjelasan yang lebih detail dari zakat, puasa, dan haji. Kita ke pengertian zakat terlebih dahulu. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang ditetapkan. Hukum zakat adalah wajib, berbeda dengan sedekah sesuai dengan waktu yang ditetapkannya. Orang yang mengingkari zakat adalah orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, berikut ini adalah ayat Al-Quran yang mewajibkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Setelah mengetahui arti dari zakat sendiri, kita ke macam-macam zakat. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan berupa uang atau beras. Biasanya orang-orang mengeluarkan zakat fitrah pada malam takbir. Jika zakat fitrah dilakukan setelah sholat Idul Fitri, maka namanya bukan zakat lagi, tetapi sedekah biasa. Besaran zakat yaitu 2,5 kg. Namun, pada saat ini orang-orang biasanya menunaikan zakat sebanyak 3 kg. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Nah, zakat mal ini memiliki ketentuan, yaitu harta telah dimiliki sepenuhnya. Harta bisa berkembang, harta lebih dari kebutuhan pokok, harta telah mencapai nisab, dan orang yang berzakat mal terbebas dari hutang. Yang terakhir adalah harta sudah mencapai haul atau 1 tahun. Nah, adapun macam-macam zakat mal, yang pertama emas dan perak. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar. 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar sebanyak 85 gram emas murni. Dari perhitungan nisab tersebut akan diambil 2,5%-nya. Seperti contoh, ibu memiliki 200 gram emas. 2,5% dikali 200 gram sama dengan 5 gram. Asumsi harga 1 gram emasnya semisal 80.000. Jadi 80 dikali 5 gram 80 kali 5 sebanyak 400.000. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah 400.000. Yang kedua adalah zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak memiliki ketentuan tambahan, yaitu hewan ternak yang akan dizakatkan lebih baik itu hewan ternak yang dikebalakan di padang rumput daripada hewan ternak yang diberi pakan. Nisab unta sebanyak 5 ekor, nisab sapi sebanyak 30 ekor. Saya memiliki contoh di sini. Jika memiliki 30 ekor sampai 39 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor tabi atau 1 ekor tabiah. Tabi sendiri memiliki arti sapi jantan yang berumur 1 tahun. Tabiah yaitu sapi betina yang berumur 1 tahun. Contoh lain, jika memiliki 40 sampai 59 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor musinah. Musinah adalah sapi betina yang berumur 2 tahun. Contoh lain, jika memiliki 60 ekor sapi, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor tabi atau 2 ekor tabiah. Jika memiliki 70 ekor sapi, maka yang dikeluarkan
1 ekor tabi, dan 1 ekor musinah. Yang ketiga adalah zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 900 kg dari hasil tani. Jika pertanian tersebut memanfaatkan alat penyiram tanaman, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. Jika memanfaatkan air hujan, sebanyak 10%. Contoh, hasil taninya 1000 kg, maka jika memanfaatkan alat penyiram tanaman 1000 dikali 5%, yaitu 50 kg. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah 50 kg. Jika memanfaatkan air hujan, berarti 1000 dikali 10%, yaitu 100 kg. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah 100 kg. Yang keempat adalah zakat barang perniagaan. Zakat ini memiliki syarat tambahan, yaitu barangnya bukan dari memiliki tanpa paksaan, misalnya membeli sendiri atau menerima hadiah. Yang kedua adalah memiliki barang yang untuk diperdagangkan. Contoh, memiliki barang yang diperdagangkan dan mendapat keuntungan sebanyak 20 juta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 20 juta, yaitu Rp250.000. Yang kelima adalah zakat barang temuan. Misal kita menemukan uang atau barang, maka kita wajib mengeluarkan zakat secara langsung tanpa ada syarat nisab dan haul, sebesar 20% dari barang yang kita temukan. Contoh, kita menemukan uang sebanyak 100.000, maka kita wajib mengeluarkan zakat 20% dari 100.000 tersebut. Setelah mengetahui macam-macam zakat, kita ke 8 golongan orang yang menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak memiliki pekerjaan. Untuk makan besok pun susah. Berbeda dengan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang masih memiliki rezeki yang cukup. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang ikut berpartisipasi dalam proses menyelenggarakan zakat. Yang keempat ada mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada riqab. Riqab adalah budak. Pada zaman ini sudah tidak ada budak. Selanjutnya gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah, berjihad. Yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang bepergian di jalan Allah, seperti orang berpergian mencari nafkah. Itu wajib menerima zakat. Setelah zakat kita ke konsep puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu dari lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu. Adapun macam-macam puasa, ada puasa fardu, puasa sunnah, puasa makruh, dan juga puasa haram. Puasa fardu adalah puasa wajib dikerjakan. Contoh, puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah, dan juga puasa nadar. Puasa nadar biasanya dikerjakan ketika kita terhindar dari musibah atau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, namun kita sudah niat sebelumnya. Kita sudah niat dan kita mendapatkan sesuatu itu, maka kita wajib untuk berpuasa nadar. Puasa fardu ini jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah mulai dari puasa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan maka tidak akan mendapat dosa. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa tengah bulan, puasa di hari Senin dan Kamis, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, puasa Nabi Daud 1 hari berbuka dan juga 1 hari berpuasa. Puasa Nabi Daud ini biasanya dikerjakan untuk mendapatkan suara yang bagus seperti Nabi Daud. Puasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan-bulan suci. Yang ketiga ada puasa makruh. Makruh ini mendekati haram, yaitu puasa pada hari Jumat tersendiri, hari Jumat saja maksudnya. Yang kedua ada puasa
sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali wanita yang lupa akan hutang puasa di bulan Ramadannya. Yang ketiga ada puasa hari syak atau meragukan. Yang keempat ada puasa haram, apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila tidak dikerjakan akan mendapat pahala. Contoh, istri berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suami, puasa di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, puasa di hari tasyrik yaitu hari ke-11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, kecuali untuk membayar dam sebagai pengganti dari menyembelih kurban. Puasa wanita haid atau nifas yang baru melahirkan, puasa dar yaitu puasa tiap hari tanpa berbuka. Yang terakhir adalah haji. Haji maknanya menyengaja sesuatu, maksudnya sengaja pergi ke Ka'bah atau rumah suci untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu dan juga dengan waktu tertentu pula. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Ayat yang mewajibkan haji berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya. Quran surat Al-Imran ayat 97. Setelah kita mengetahui pengertian haji, kita ke rukun haji. Rukun haji apabila tidak dikerjakan, maka hajinya batal. Yang pertama ihram. Ihram menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan seperti memakai kemeja, celana ketat, sepatu kulit, serban, memakai wewangian seperti minyak wangi dan juga tisu, memotong kuku, mencukur rambut, dan bersetubuh. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri dalam keadaan ihram. Nah, wukuf ini menjadi pembeda antara umroh dan haji. Yang ketiga, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada 3 jenis tawaf. Yang pertama, tawaf yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya batal, yaitu tawaf ziarah. Yang kedua, yang apabila tidak dikerjakan maka membayar dam dan hajinya menjadi sempurna, yaitu tawaf wada. Yang ketiga ada tawaf yang dianjurkan, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, yaitu tawaf wurud. Yang keempat ada sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i artinya kesungguhan dalam berusaha ataupun bertindak. Yang kelima ada mencukur sebagian rambut atau tahallul. Yang keenam berurutan. Maksudnya berurutan yaitu mulai dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Adapun hal-hal yang diwajibkan saat melaksanakan manasik haji. Berbeda dengan rukun haji, wajib haji apabila ditinggalkan hajinya tidak batal, namun mendapat hukuman berupa membayar dam. Yang pertama, memulai ihram dari mikot, melempar jumroh, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Pun macam-macam haji, yaitu haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu. Haji ifrad adalah haji dulu baru umroh. Haji qiron saat melaksanakan umroh dan haji dilaksanakan secara bersamaan. Yang ketiga haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Adapun syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat wajib haji itu jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka hajinya tetap sah, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka atau bukan budak, dan mampu. Anak kecil yang melaksanakan haji dikatakan sah, tetapi jatuhnya adalah sunnah. Yang kedua ada syarat sah haji, yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka haji tersebut tidak dikatakan sah atau batal, yaitu Islam, ihram, dan hal-hal lain yang dikerjakan saat melaksanakan ibadah haji pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui beberapa konsep zakat, puasa, dan juga haji. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan tersebut atau kurang detail, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya harap dari penjelasan video ini kita dapat mengambil sisi positifnya. Saya Cahya Farida Putri, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.